Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya sampaikan terkait bagaimana melakukan klasifikasi jenis umbi berdasarkan citranya, di mana fitur yang saya gunakan yaitu fitur tekstur, fitur bentuk, sama kedua-duanya saya bandingkan. Jadi fitur tekstur dan bentuk saya jadikan satu. Terus algoritma yang saya gunakan yaitu SVM dan KNN, dimana K yang saya gunakan adalah saya random mulai dari 2, 3, 4, 5, dan ternyata hasil K yang paling bagus adalah 2. Oke, ini adalah publikasi yang dimana barusan kemarin ya, bulan Mei barusan, dimana ini mahasiswa bimbingan saya. Terus tahapan apa sih? Jadi ini saya menggunakan MATLAB ya. Ini mohon maaf nggak kelihatan. Jadi ini kalau saya jelaskan, dari citranya adalah citra berwarna. Model citranya adalah seperti ini. Oh, bukan. Jadi di sini ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Citranya seperti ini. Nah, ini seperti ini citranya. Jadi ada 3 kelas, yaitu pertama singkong, terus datanya sebanyak 50 yang singkong. Kemudian habis singkong, nah, ada ubi jalar atau bahasa Jawane bolet. Bolet. Terus ini juga ada 50, kemudian nah, ini panjang terus sampai ke 51. Masih lanjut. Nah, ini berikutnya adalah tales ya. Jadi ada 3 kelas, singkong, tales, sama bolet. Bahasa biasanya ada ubi jalar. Nah, di sini kelasnya berarti kita buat dulu ini ya. Ini kelasnya, jadi 1 terus sampai 50. Oke, sebentar. Oh, maaf, ini ada kesalahan. 1 sampai 50. Nah, ini keliru. Ini saya hapus saja. Oke, delete. Kemudian 51 tadi sampai 100 ya. Sampai 100. Nah, ini saya tambahin. Sebentar. Sampai 100. Saya kurang teliti. Terus yang 3 adalah ubi jalar sampai 150 seperti ini. Nah, selanjutnya dari kelas ini kemudian di testing juga dibuat datanya juga data citra, terus kita buat kelasnya. Ini yang testing, sama diurutkan singkong, kemudian tales, dari singkongnya sampai 10, talesnya mulai 11 sampai 20, terus 21 sampai 30 bolet atau ubi jalar. Jadi data tesnya juga sama, kita buat dulu kelasnya. Jadi ini untuk menentukan nanti, ini adalah ground truth ya. Jadi ground truth. Jadi saat kita melakukan penelitian, yang saya dapatkan dari hasil publikasi terus di review itu adalah ground truth itu penting gitu ya. Jadi saya kasih saran kepada mahasiswa saya ataupun yang sedang melakukan penelitian, pada saat kita melakukan pengumpulan data, maka data yang harus kita siapkan adalah data training sama data testing.
Nah, di mana data testingnya di sini ada data yang sudah punya ground truth-nya juga, agar bisa diukur nilai akurasinya. Jadi ada istilah sensitivity, ada istilah accuracy, ada istilah recall precision. Nah, itu semua itu penting, karena pada saat kita melakukan publikasi di jurnal yang benar-benar di istilahnya mempunyai kredibilitasnya, maka akan dicek itu semua. Nah, terus kita buat kelas ini, 2 artinya Thales, 3 artinya ubi jalar. Nah, ada 30 data tes. Jadi total data seluruhnya adalah ini ya, total data seluruhnya, maaf. Atau enggak saya tulis ya? Atau di awal-awal sendiri. Jadi total data seluruhnya 180, di mana data ujinya 100 data ini ya 180, di mana data training 150. Jadi setiap kelas itu 50, terus data tesnya 30, setiap kelas 10. Oke. Nah, ini akurasinya sebenarnya lebih enak dalam bentuk tabel. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan SVM nilai akurasinya 7%. Kalau menggunakan fitur tekstur nilai akurasinya 10%. Kalau menggunakan fitur bentuk dan tekstur akurasinya 7%. Kemudian kalau KNN saya menggunakan uji coba, ternyata di sini saya menggunakan K5 sama K2. Nah, nilai akurasinya yaitu lebih bagus yang K sama dengan 2. Oke, saya lanjut langsung ke ini ya. Saya lanjut ke program. Nah, sebelum ke program, hal yang perlu diperhatikan adalah, jadi kalau kita menggunakan algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi pada citra, berarti kita harus tahu fitur yang mau dipakai apa. Jadi bukan setiap pixel itu diambil, ya lama nanti. Bukan ya, tapi setiap pixel itu jadi ada ukurannya kan. Nah, ukuran dari citra itu terus diambil, mau pakai fitur apa, jadi ciri-ciri dari gambar itu apa gitu. Bukan setiap pixel yang digunakan, bukan. Nah, fitur itu diambil dari pixel-pixelnya tadi, mungkin dari nilai mean-nya, atau mungkin dari nilai standar deviasinya, atau mungkin dari nilai entropinya, dan sebagainya. Nah, setelah diambil fitur, berarti kan fiturnya disimpan, fitur teksturnya juga disimpan, terus itu yang dipakai sebagai dataset. Ya, makanya tadi saya lihatkan di sini. Jadi langkah pertama, kumpulkan datanya dulu. Setelah dapat data, kemudian datanya dibagi antara data training sama data tes. Nah, data tesnya itu kita juga harus tahu mana kelasnya. Kalau klasifikasi karena harus tahu ya ground truth itu. Nah, habis itu baru diambil fitur. Nah, fitur itu yang disimpan. Nah, caranya ngambil fitur bagaimana? Nih, saya tunjukkan caranya ngambil fitur. Oke, dibaca datanya. Ya, dibaca datanya dulu. Setelah dibaca datanya, oh ternyata misal datanya ada di dalam folder, berarti tulis dulu foldernya. Terus kalau datanya dalam bentuk file JPG, berarti ya tulis di sini JPG. Kemudian diambil fitur-fiturnya ini. Kalau ini artinya mengambil fitur rata-rata dari R. Ini diambil fitur rata-rata dari G. Jadi komponen 2 itu G. Terus ini diambil fitur rata-rata dari B, jadi 3 itu blue, jadi R, G, B. Terus ini juga proses untuk mengambil fitur. Jadi kalau rata-rata di MATLAB itu sudah ada fungsi namanya MEN. Nah, kalau standar deviasi ini juga melakukan pengambilan fitur standar deviasi R. Terus yang ini adalah standar deviasi green. Yang B adalah standar deviasi blue. Jadi 3, 2, 1 itu komponennya, karena pada saat kita membaca gambar berwarna atau RGB, satu pixel itu mempunyai 3 komponen, yaitu RGB. Tapi kalau grayscale, satu pixel itu hanya mempunyai 1 komponen ya. Nah, setelah diambil fitur ini, terus saya juga melakukan pengambilan fitur teksturnya, yaitu menggunakan GLCM,
saya kepanjangannya kok lupa. Sebentar. GLCM. Nah ini gray level keukuran matriks ya. Jadi di MATLAB itu ada fungsi untuk melakukan pengambilan fitur tekstur dengan GLCM, di mana fiturnya adalah kontras, correlation, energi, sama homogeneity. Nah, di sini saya juga mengambil fitur itu. Jadi apa ini? Kontras, terus energi, correlation, homogeneity. Jadi ini sudah ada, kita tinggal manggil fungsinya aja. Nah ini diambil, kemudian diambil fitur bentuk. Nah, fitur bentuk. Jadi tadi kan saya menjelaskan di sini saya menggunakan, nah ini, yaitu fitur bentuk sama fitur tekstur. Nah, dimana teksturnya itu apa? GLCM sama RGB-nya atau nilai warnanya. Nah, bentuknya saya menggunakan area. Jadi di MATLAB juga sudah ada untuk mengambil fitur bentuk menggunakan fungsi Eigenprop, yaitu ada area, ada perimeter. Area itu berarti luas, perimeter adalah kelilingnya, kemudian metrik itu apa? Sejenis rasionya, terus mayor aksis, minor aksis, eccentricity. Nah ini terus disimpan. Nah ini kalau mau ngambil fitur sendiri-sendiri ya tinggal dipisah. Ini kan tes semua, berarti semua fitur disimpan. Karena di sini saya kan ada ini semua. Terus kalau tekstur sendiri ya mau disimpan tekstur sendiri ya nanti disimpan. Nah, kemudian habis diambil fiturnya, baik fitur training atau fitur testing, kemudian nanti akan mendapatkan file Excel. Karena ini ya saya simpan XML grid, jadi harus disimpan. Nah ini ada fitur bentuk, saya buka dari sini aja. Ini ada fitur bentuk, fitur semua, artinya semua tadi. Terus ada fitur tekstur, saya buka ya. Kalau tadi di RAM juga bisa. Nah ini ada fiturnya masing-masing, jadi nanti nyimpan. Memang nggak ada judulnya di sini, tapi kita harus ingat ya bahwa di sini tuh apa tadi. Ya, di sini apa? Oh, yang pertama apa yang. Jadi ini bentuk semua tekstur, berarti saya ngambil fiturnya, bukan manual tapi langsung menggunakan apa fungsi yang ada di sini, baca folder image-nya tadi terus diambil fiturnya. Nah, kalau sudah selesai terus saya nyoba di sini. Ini ya. Diambil, dibaca file fiturnya, fitur training, terus fitur teksnya juga diambil, kan tadi sudah dilakukan proses pengambilan fitur training sama fitur tes. Setelah diambil terus kelasnya, kelas yang dari data training, terus kelas yang di testing. Jadi kita harus punya ground truth ya, ini loh yang dimaksud ground truth-nya tadi. Nah, agar bisa dihitung akurasinya. Kalau saya terbiasa menggunakan akurasi ya, logikanya kalau antara output data yang hasil prediksi sama dengan data ground truth-nya berarti kan nilainya 1. Nah makanya saya jumlah 1 tambah jumlah kayak gini, nanti akhirnya dapat akurasi. Rumusnya akurasi kan jumlah data yang benar dibagi total data yang dites. Itu saya seringnya pakai gini ya. Jadi itu caranya. Kita coba yang ini. Jadi ini pakai ini fungsi untuk KNN ini ya, langsung di MATLAB-nya fit KNN. Terus untuk membuat kelasnya ini ada kelasnya, maaf, K-nya. Jadi K itu kan mencari apa kelompok. Jadi nanti saya jelaskan cara kerjanya KNN ya. Cara kerjanya KNN seperti apa. Nah, ini kan K-nya itu ketetanggaannya. Namanya aja K-nearest neighborhood. Nah, berarti K-nya itu ketetangganya mana. Jadi saya pakai ketetangganya 2. Kalau mau dirubah bisa di sini. Nah, terus untuk melakukan prediksi langsung pakai fungsi predik. Itu kalau KNN. Terus kalau melakukan testing, itu tadi yang testing ya,
predik. Jadi yang perlu diingat adalah ini fit KNN untuk melakukan trainingnya, predik itu untuk melakukan testingnya. Kemudian untuk SVM-nya, karena tadi lebih dari 2 kelas ya, kan ada singkong, Thales sama Bolet, berarti kan multi SVM. Nah, multi SVM ini coding yang dimana untuk melakukan istilahnya ya multi SVM kan dari data yang ada terus dicari persamaan. Nah, persamaan itu yang dipakai, atau hyperplan itu yang dipakai untuk melakukan testingnya. Jadi langsung saya gunakan fungsi multi SVM. Nah, terus nanti di sini akan menghitung. Jadi logikanya sama. Jika data output hasil prediksi atau hasil klasifikasinya itu sama seperti ground truth-nya, berarti nilainya 1. Seperti itu. Kita coba. Masih proses. Nah, ini nilainya 0, berarti belum ada yang sama. Loh, kok beda dengan yang di paper? Enggak beda. Ini saya ngambil fitur yang tadi saya suwimpan semua. Nah, kalau yang sendiri-sendiri bisa misalkan ini. Misalnya tadi fitur bentuk ini. Fitur bentuk. Fitur bentuk. Terus yang akan dites misalnya tes bentuk. Kelasnya kan sama ya, kelasnya sudah sesuai, nggak perlu dirubah. Atau ini tadi belum disimpan. Ini sudah disimpan. Sudah. Taran. Ini pakai K sama dengan 2. Oh, kenapa kok selalu nilainya 0? Saya coba di sini aja. Ini fitur semua. Kenapa tidak sama ya operasinya? Baca filenya dulu, fitur semua. Ya, seperti ini. Ya udah, tapi yang jelas pada saat saya melakukan testing atau menguji nilai akurasinya, langkahnya seperti ini. Saya coba yang ini. Kalau 0 berarti ada yang tuh. Saya cek aja hasilnya ini di file kelas. Saya kemarin kayak gitu kayaknya. Nah, ini saya cocokkan. Kok di situ hasilnya 0, kok enggak sama.
Jadi hasilnya ini kelas, saya buat ini hitungan sendiri akurasi, terus saya cross check di kelasnya. Jadi grounded itu data nyata ya. Misal ini tadi menggunakan fitur, ini fitur semua. Kita coba di sini. Terus kelas data testnya ini prediksi atau klasifikasinya, ini nyata. Nggak mau ke copy. Nah, terus seingat saya buat kayak gini, akurasi tadi kok nggak sama ya, nilainya 0. Jika nilai prediksinya sama seperti grounded-nya, berarti nilainya 1, jika tidak 0. Nah, ini saya scroll. Nah, ini dan nilainya 1, saya jumlah. Kemarin saya logikanya ini ada yang salah. Ya sama, jumlah plus 1, benar logikanya. Ya udahlah, kok nggak sama. Terus habis itu saya tak lakukan zoom, kemudian setelah saya lakukan zoom, saya hitung akurasinya. Berarti ini akurasi sama dengan 3 dibagi 30, karena total datanya 30 dikalikan 100. Nah, berarti nilai akurasi 10%. Itu caranya kemarin. Karena iya, seingat saya di sini 0, atau kenapa kok 0. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi langkah by langkahnya adalah saat melakukan klasifikasi pada citra ya, maka langkah pertama kumpulkan datanya dikumpulkan, kemudian data citra tersebut itu dibagi, mana yang training, mana testing. Setelah dibagi data training testing, berarti harus punya grounded ya. Jadi data testnya itu juga kita harus tahu groundednya. Oh ya, ini kelas apa. Terus kemudian setelah mempunyai data, terus jika datanya berwarna, berarti fitur yang mau diambil apa. Kalau fitur warna, berarti ya diambil fitur warna, berarti mungkin nilai rata-ratanya RGB, atau mungkin rata-rata dari HSV kalau mau diambil HSV. Nah, itu harus tergantung fiturnya. Kalau fitur tekstur berarti dirubah ke grayscale itu kalau menggunakan GLCM ya. Terus kalau fitur bentuk itu menggunakan biner ya, data biner. Makanya di sini ada thresholding. Ini di waktu nulisnya ya bagus saya nulisnya. Cuma ini dijadikan 2 kolom, akhirnya motongnya kurang ya. Terus setelah dapat citra, terus diambil fitur, berarti tinggal melakukan klasifikasi seperti ini. Nah, klasifikasi KNN yang perlu diingat adalah ini, fit CKNN ya, fit CKNN. Nah, kalau melakukan ini training, ini testingnya, predik. Di MATLAB sudah ada, tinggal nyari aja. Nah, kalau SVM memang di MATLAB hanya ada 2 kelas. Kalau mau lebih dari 2 kelas berarti menggunakan multi SVM. Oke. Nah, berarti saya coba yang ini tadi. Kalau di sini nilainya 0, berarti saya coba dulu. Oke, kalau nilainya kan ini kelas. Ya, kelas. Saya coba dulu sama enggak KNN-nya. Sebentar. Oke, ini nyoba yang KNN. Nah, kayaknya beda. Kita cek akurasinya. Karena ini fiturnya lebih saya tambahi, seingat saya. Ini ada 13 fitur yang ini. Yang ini fiturnya ada berapa? Ini tadi pakai yang fitur semua ya. Ya. Ini sebentar, prediksi. Ini nyata. Atau nyatanya nggak usah, langsung akurasi. Nyatanya ngambil dari situ. Sama dengan if. Jika nyata sama dengan hasil akurasi, berarti nilainya 1, jika tidak 0.
Oke, kita geser bawah terus di zoom. Fitur juga akan mempengaruhi akurasi ya, selain gambar sama fitur yang kita ambil. Maaf terlalu ini loh. Ini 7 berarti akurasinya, tinggal kita cek akurasi pasti sama dengan nilai yang benar, jumlahnya berapa dibagi 30 dikalikan 100. Ini akurasinya 23,3. Ini fiturnya apa aja? Sebentar. Fiturnya adalah ini ya, fitur bentuk. Nah, fitur bentuk itu apa aja? Saya carikan di sini. Fitur bentuk. Tadi sudah kebuka ya. Ini ada area, perimeter, mayor aksis, minor aksis, metrik, sama eccentricity. Saya kok agak lupa. Sebentar. Fitur bentuk. Ya, area, perimeter, metrik, mayor aksis, minor aksis, eccentricity itu. Nah, sekian ya yang bisa saya sampaikan. Nah, yang nanti ini juga mau saya bahas kalau menggunakan backpropagation juga. Nah, kalau mau apa tanya-tanya silahkan komentar, terus boleh di like, boleh di share, sama boleh di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.